Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi di sekolah saya, yaitu AIC. Apa itu AIC? Administrasi Infrastruktur Jaringan. Mungkin di sekolah-sekolah kalian seperti SMA mungkin tidak ada, hanya di sekolah-sekolah tertentu saja yang memiliki pelajaran seperti ini. Tak perlu berlama-lama lagi teman-teman, kita akan membahasnya. Yang pertama kita akan membahas IPv4. IPv4 ini adalah singkatan dari Internet Protokol versi 4. Internet Protokol versi 4 ini adalah jenis jaringan internet yang digunakan pada jaringan protokol yang menggunakan versi 4, teman-teman, yang memiliki panjang 32 bit. Secara teoritis, IPv4 ini bisa mengatasi sebanyak 4 miliar komputer host. Bayangkan saja teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Setelah IPv4, kita akan mempelajari tentang IPv6 teman-teman. IPv6 ini menggantikan IPv4 yang sebelumnya, yang sudah dipakai selama 2 dekade teman-teman, yaitu selama kurang lebih 10 tahun. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang network address. Network address ini adalah alamat network paling pertama yang digunakan dalam sebuah jaringan, dan tidak bisa digunakan dalam kondisi tertentu teman-teman, karena hostnya itu menggunakan full routing supaya bisa melaju ke host selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti dari network address. Yang pertama ada BC address. BC address ini merupakan IP yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu jaringan. BC address ini adalah jenis IP yang terakhir dalam subnet IP. Selanjutnya kita masuk ke host address. Ini merupakan perangkat. Host address ini adalah sebuah perangkat teman-teman, yang digunakan untuk berkoneksinya satu perangkat ke perangkat yang lain agar saling berhubungan teman-teman. Dan uniknya, host address ini memiliki sifat yang unik, yaitu setiap host yang dipakai, host IP yang dipakai itu tidak boleh sama, alias beda. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah subnet mesh. Subnet mesh ini ada yang masih bingung teman-teman antara subnet mesh, subnetwork, sama subnetting. Nah, kita jelaskan ya teman-teman. Saya jelaskan. Subnet mesh ini merupakan sebuah teknik khusus dalam memecah atau membagi sebuah masalah dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan subnetwork ini adalah perubahan yang terjadi saat kita melakukan pemecahan, itu namanya subnetwork. Subnetwork ini berukuran jauh lebih kecil daripada subnet mesh. Dalam kita melakukan sebuah pemecahan atau pembagian jaringan komputer, itu dinamakan subnetting. Selanjutnya saya akan membahas tentang VLSM. VLSM ini singkatan dari Variable Length Subnet Mesh. Variable Length Subnet Mesh ini merupakan jenis perhitungan dari subnetting, yang dimana kita setelah melakukan pemecahan sebuah jaringan komputer, terus kemudian dihitung, itu namanya VLSM. VLSM ini digunakan untuk menghitung jumlah subnet mesh banyaknya untuk setiap host. Selanjutnya kita masuk ke IP address dan MAC address. Dua-duanya ini memiliki pengertian yang sama teman-teman.
IP address dan MAC address ini merupakan sebuah alamat untuk memperkenalkan kita dalam perangkat komputer. Tapi ada yang tidak tahu, di kedua alamat ini memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada layer OSI. Di layer MAC berada di layer 2, yaitu data link. Sedangkan IP address berada di layer 3, di network. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan jaringan internet dan jaringan lokal. Jaringan internet ini adalah cakupan secara internasional dan tidak terbatas oleh suatu wilayah saja. Sedangkan jaringan lokal hanya untuk beberapa wilayah saja. Jadi ada batasannya. Mungkin itu saja perbedaannya. Sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan tentang router dan switch. Router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengirim paket data. Router ini bekerja di layer 3, lapisan OSI. Sedangkan switch itu merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat jaringan, entah itu seperti komputer, printer, dan lain sebagainya. Switch ini bekerja di layer 2 lapisan OSI. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.